Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri 1 Padang Harum. Mari kita selalu ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini. Selawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kami hormati, mohon izin pada siang hari ini saya melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Padang Harum untuk memenuhi tugas saya calon guru penggerak angkatan 10, yaitu pada tanggal 7 Mei 2024. Langsung saja nih Bapak dan Ibu, terkait konsep utama modul budaya positif yang ada di sekolah. Nanti kita ke depan akan melaksanakan budaya positif. Konsep utama modulnya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya dasar daripada paradigma perubahan dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian yang keempat, guru ibarat itu sebagai petani, sedangkan anak ibarat biji jagung. Kemudian yang selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Yang terakhir itu berpihak pada anak. Perubahan paradigma yang pertama, untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk materi kita lebih dalam, ini ada sebuah permainan. Nanti Bapak dan Ibu silahkan berpasang-pasangan. Untuk alurnya saya bacakan terlebih dahulu. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan Anda. Nah, sekarang selanjutnya silahkan Bapak dan Ibu berproses seperti itu. Silakan berpasang-pasangan sebagai A dan sebagai B. Silakan salah satu Bapak.
silahkan bujuk supaya kepalanya itu mau dibuka, dipilih-pilih HP atau apa, silahkan. Itu nanti fungsi kontrol terlihat. Itu dibuka, nanti saya tukar dengan uang. Kalau sudah terbuka atau tidak mau terbuka, ganti yang sekarang. Sebaliknya, yang satu membujuk, dibujuk, sekarang yang dibujuk. Bisa, nggak mau, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Ini tetap saya pertahankan, sangat berharga. Gimana, ada yang mau membuka kepalanya? Tidak, kelompoknya Bu Lilis sama Bu Nikita tidak mau melepas, tidak tahu alasannya kenapa. Saking pentingnya mungkin harganya. Untuk juga tidak bisa dilepas, itu barang berharga ya, itu tertutup ya. Untuk Bu Rina terbuka. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada 3 pertanyaan. Nanti bisa mewakili salah satu yang terbuka dan yang tidak dibuka. Mic-nya coba nanti buka. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa, apa alasannya? Atau Anda atau B membuka kepalan yang membuka sekarang tadi? Nah, tadi Bu Rina yang membuka. Alasannya kenapa, Bu? Alasannya digelitikin Pak, nggak kuat. Ternyata alasannya dikelitiki. Akhirnya kepalanya membuka. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rina. Ya. Menuju pertanyaan kedua. Apa Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya tetap menutup? Tadi yang menutup Bu Nikita sama Bu Lilis. Alasannya apa coba? Karena itu merupakan suatu kehormatan dan sesuatu barang yang sangat berharga. Apa itu? Jadi tidak bisa ditukar dengan apapun. Apa itu? Bayangannya apa itu? Sampai segitu berharganya, Bu. Ya. Oke, aplaus juga buat Bu Nikita. Baik, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangannya? Siapa? Diri sendiri, ya. Jadi kita umpamakan nanti yang mengontrol kelas, pemimpin pelajaran itu adalah guru. Nah, nanti kita lanjut adegan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Itu paradigma lama. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu masih ilusi kontrol. Itu paradigma lama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang perlu ada 4 ini paradigma lama, pemahaman lama yang perlu kita ubah. Kita masukkan ke paradigma lama atau teori kontrol yang terdahulu. Lanjut. Nah, perubahan paradigma stimulus sampai ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Kalau kita lihat permainan tadi dari awal tidak bisa. Kita lihat saja ini dari stimulus respon. Stimulus respon, kemudian teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kaitannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Respon awalnya ilusi tadi. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ada kontrol, mesti kita masuknya ke tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya.
Itu yang stimulus respon. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kayaknya seperti itu tadi yang kalian Bapak Ibu laksanakan. Kemudian dari kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian dari kontrolnya, model berpikir menang, menang, dan menang. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke dalam teori kontrol, ya, tadi yang pertama teori kontrol, kemudian masuk ke budaya positif. Setelah kita memiliki kontrol, otomatis kita mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu kita masukkan ke dalam budaya positif. Nah, budaya positif itu apa, Bapak dan Ibu? Budaya positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya itu melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Yang kedua, dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi secara sadar itu nanti siswa akan melaksanakan disiplin positif. Tentunya harus ada pembiasaan. Bapak dan Ibu yang hormati, untuk selanjutnya disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mula yang diinginkan. Itu ada beberapa nilai-nilai dari yang menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan anak Indonesia sekarang, kita sudah masuk eranya kurikulum merdeka, Kurmer. Tentunya tujuan daripada pendidikan itu mesti mengacu pada profil pelajar Pancasila yang diawali beriman, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, yang terakhir adalah kreatif. Itu ujungnya itu nanti masuk ke profil pelajar Pancasila. Teori motivasi. Yang pertama, masuk motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau motivasi menghindari ketidaknyamanan, berarti timbul pertanyaan, apa akan terjadi, yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masih masuk motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, sama, masuk motivasi eksternal dari pernyataan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Niatnya mendapatkan imbalan, timbul pertanyaan nih, apa yang akan saya dapatkan? Mesti itu. Ingin melaksanakan budaya positif, kalau punya niat untuk mendapatkan imbalan, itu sudah lain lagi. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga,
masuk motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Itu yang paling utama untuk ditanamkan kepada diri anak. Nah, untuk menghargai diri sendiri nanti akan timbul, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dengan sadar akan tertanam pada diri anak. Nah, keyakinan kelas, kalau tadi sudah membahas teori kontrol sampai ke budaya positif. Sekarang kita masuk ke yang keyakinan kelas, yang biasa saya singgung di setiap hari Senin. Keyakinan kelas itu yang dulunya adalah peraturan, itu sekarang tidak boleh, diubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bayangkan Bu, pengalaman yang sudah peraturan. Biasanya peraturan kalau zaman dulu apa Bu biasa di kelas Bu? Ya, tata tertib. Salah satunya apa Bu? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Melaksanakan piket. Terus apa lagi Bu? Berdoa sebelum ya datang 15 menit sebelum itu tadi termasuk disiplin waktu. Nah itu yang membuat peraturan itu kan pihak sekolahan. Nah kalau sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan tujuan yang membuat keyakinan itu adalah dari diri siswa, bukan dari pihak guru maupun sekolah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama diawali dengan pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi skenario dari pembentukan keyakinan kelas itu nanti yang membuat keyakinan itu semuanya mengutarakan keyakinan kelas dengan cara memberi pertanyaan pemanik seperti yang saya lakukan kemarin di kelas 6 itu adalah kalimat pemaniknya, bagaimana atau bayangan siswa-siswi itu mempunyai kelas impian. Nah, membayangkan, mengimpi-impikan, menggambar-gambarkan kelas itu yang bagaimana. Karena nanti simbol dari pertanyaan itu nanti siswa akan membayangkan, oh kelasku saya mau buat seperti ini. Pengen ke ruang kelas yang bersih, pengen ruang kelas yang siswanya disiplin, pengen ruang kelas yang rukun dan damai, tidak ada pertengkaran seperti itu. Dan itu nanti yang membuat berasal dari siswanya, bukan dari guru. Nah harapannya kalau yang membuat keyakinan siswa, dia dengan sadar akan melakukan itu sendiri. Ya, tentunya kalau di awal pastinya belum berjalan, tapi dengan bismillah, dengan pembiasaan, insya Allah nanti akan terbiasa. Intinya pembiasaan itu. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya perbedaan antara peraturan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Sebenarnya sama Bapak dan Ibu. Sebenarnya sama. Kalau dulu peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, pasti ada seperti itu kan Bu. Kemudian keyakinan sekarang itu merupakan tujuannya adalah tanggung jawab. Berarti nanti misalkan siswa membuat keyakinan, siswa yang tanggung jawab, masukkan saja, tidak apa-apa, masukkan saja.
di dalam keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan itu dulu peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan itu tujuannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu tujuannya. Sebenarnya sama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu juga sama tujuan, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, tadi kan membuat keyakinan kelas, timbullah kesepakatan kelas. Jadi siswa nanti akan sadar, oh ya, saya yang usul nih. Saya usul tepat waktu, maksud saya melanggar. Nah, seperti itu. Nanti siswa akan terbiasa sadar seperti itu. Jadi tidak akan melanggar. Misalkan melanggar, dia akan ingat komitmen yang disepakati bersama. Seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu tujuannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu tujuannya adalah kesehatan. Itu kalau di tingkat SD dalam perdesaan jarang dan langka, kecuali di daerah perkotaan, kota-kota besar. Bergantian atau menunggu giliran, maaf. Itu tujuannya menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, nanti tujuannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu tujuannya juga keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Maaf tadi baru melaksanakan, jadi untuk foto saya ambil dari kelas lain. Untuk contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ini prosesnya siswa menulis sendiri dan menempelkan hal-hal yang diharapkan. Ini tadi diawali dengan pertanyaan pemantik, yaitu kelas impian. Nah, diawali dengan kelas impian. Siswa menulis di sini nanti kelas impian, kemudian sebelah kanan ini nanti dibuat keyakinan kelas. Misalkan sama, berarti diambil satu. Seperti itu. Contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru dan siswa merangkum untuk dijadikan keyakinan kelas. Ini berproses. Siswa menuliskan di selembar kertas kecil yang biasa disebut apa, Bu Tania? Last note. Itu nanti berisikan impian atau kelas impian, yang kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Itu pun guru tidak boleh mengarahkan. Kita tawarkan, nanti yang menyepakati adalah siswanya sendiri. Siswa maju, perwakilan ada yang mewakili ke depan untuk merangkum kesepakatan bersama. Setelah itu kita lanjut. Nah, ini penerapan membuat keyakinan kelas. Setelah ketemu kesepakatan kelas, itu nanti bisa ditulis di kertas hasil kesepakatan, kita hias semenarik mungkin. Itu hasil dari kesepakatan bersama. Jadi tidak guru yang membuat kesepakatan itu, dan menyepakati keyakinan bersama. Murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinstiknya, tidak lagi motivasi eksternal seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Nah, ini kaitannya dengan penghargaan. Lain lagi. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga merupakan hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas, benar atau tidak? Ya tadi pertanyaan awal tadi, Bu. Saya pengen mendapatkan imbalan. Nah, seperti itu. Rata-rata kalau sudah ditanamkan seperti itu, nanti terus seperti itu. Setiap ingin mendapatkan sesuatu, mesti pengennya pakai imbalan. Nah, itu yang tidak boleh. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Benar atau salah, Bu? Betul. Yang lain mematikan. Contohnya berlomba-lomba dengan segala cara. Tidak, jadi kreativitasnya akan intinya tidak dihargai. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Paling dosen yang pengen boleh imbalan. Nah, seperti itu.
Itu yang sudah terjadi saat ini banyak sekali. Manajemen seperti itu, pola pikir seperti itu yang perlu kita ubah. Lanjut. Nah, ini ada sebuah lembar kerja, nanti coba dulu ya, dicoba dulu Bapak Ibu nanti bisa menuliskan di lembar kertas ini sebelum masuk ke terlalu dalam hukuman dan konsekuensi. Nah, nanti kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Silahkan nanti ditulis di lembar kertas ini ya. Dari yang pertama, Bapak dan Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Silakan ditulis di situ di kolom sampingnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maksudnya konsekuensi atau hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu konsekuensi atau hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran beach yoga, itu nanti termasuk konsekuensi atau hukuman. Sudah ditulis Bapak dan Ibu? Silakan yang mau menjawab nomor 1. Ya, monggo ini kita. Nomor 1, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu adalah suatu hukuman bagi anak. Oke, yang pertama berarti hukuman. Di-save dulu ya, nanti kita cocokkan bersama. Lanjut. Siapa lagi? Tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Termasuk hukuman. Di-save dulu. Lanjut. Hukuman. Nomor 3, berarti tindakan guru murid-murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya kira merupakan konsekuensi karena dia tidak memakai atau menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Di-share dulu. Untuk tindakan guru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Konsekuensi. Di-share dulu Pak Afri. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut Bu Rina. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
hukuman. Masuknya hukuman. Bisa dulu. Yang terakhir nih, dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk Hukuman. hukuman. Kita cocokkan nih. Tadi jawaban dari Bapak Ibu kita share. Silakan dicocokkan masing-masing jawaban dari Bapak Ibu. Betul semua Bu Tania? Itu semua. Alhamdulillah. Yang betul semua siapa Bapak dan Ibu? Ada 2, Bu Tania dan Pak Apri. Yang lain kesalahannya pada yang terakhir. Ya hampir mirip ya. Antara soal pernyataan nomor 2 dengan nomor yang terakhir itu hampir mirip. Nah, itu perbedaannya. Nanti bisa kita pahami bersama. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Cukup? Lanjut? Nah, identitas gagal itu kaitannya adalah hukuman. Karena hukuman itu endingnya itu adalah negatif. Akhirnya kalau ada peraturan mesti endingnya dendam. Murid anak membenci peraturan. Itu yang dilema sampai saat ini seperti itu, dendam. Ya kan? Misalkan dihukum secara fisik, lari setidaknya cinta ini pansis kayak biasanya. Nah seperti itu. Intinya rasa dendam itu peraturan. Tetapi kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi dan restitusi, nanti yang kita baca restitusi, kita sudah masuk ke konsekuensi, itu endingnya murid akan menghormati peraturan, keyakinan tadi. Itu masuknya baru netral, itu konsekuensi. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam restitusi, segitiga restitusi, menstabilkan dulu, baru kita validasi, kemudian kita membentuk keyakinan. Itu lain, nanti dampaknya akan ke positif. Nah, kita masuk segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, nah ini perbedaannya. Tadi kan kita sudah membahas konsekuensi dan hukuman, menuju ke segitiga restitusi ini nanti. Siswa berantem dengan teman yang lain. Dari contoh kasus ini, kalau hukuman mesti guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Itu saya dengar sampai sekarang juga masih ada suruh membersihkan kamar mandi. Nah itu dampaknya guru marah dan siswa menjadi takut, benar atau tidak seperti itu. Nah tertekan, benar itu tertekan, tidak berani. Nah, efeknya lagi anak pendiam, tidak mau tampil ke depan. Nah itu efek dari hukuman. Kemudian konsekuensi itu masuknya level netral, belum masuk ke restitusi, belum cara seumpama masalah itu belum terselesaikan, baru di tengah-tengah. Guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 tadi seperti tadi ya. Itu masuknya konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati. Hanya sebatas itu. Gurunya tegas, siswanya menghormati karena itu kesalahan saya. Mungkin hanya seperti itu masuknya. Kemudian segitiga restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah tadi masuknya keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan yang dibuat siswa sendiri itu nanti akan menimbulkan siswa gurunya terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu harapannya segitiga restitusi itu tujuannya. Ketika anak melakukan sesuatu atau suatu hal yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, benar atau tidak Bu? Apakah kebutuhan dasar itu? Kira-kira benar tidak? Misalnya ada siswa yang ganggu temannya, jahil. Nah, kira-kira siswa tersebut punya alasan enggak?
Punya mestinya. Nah itu nanti kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu, kita validasi dulu, baru kita tentukan keyakinannya. Langkahnya seperti ini. Nah ini salah satu, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Itu tidak bisa dipungkiri ini 5 ini. Bertahan hidup, betul atau tidak, Bapak Ibu? Ya, kita tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebebasan. Apakah kita perlu kebebasan? Perlu. Kalau lama-lama dikekang atau berontak kita, itu sudah kebutuhan dasar manusia, tidak bisa dipungkiri. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, menghargai bahwa pengen diuangke Jawa Jawa ini. Nah seperti itu. Yang keempat, penguasaan. Oh, merasa saya berkuasa di sini. Nah juga ada yang seperti itu. Yang terakhir, sebagai kesenangan. Ada yang sebagai kesenangan, jail konsoni, terus bar dijaili saking bunga guyu cekakaan. Nah itu berarti dia kebutuhannya adalah hanya kesenangan. Nah seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu. Lanjut. Nah ini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Tidak ada benar salahnya, semuanya benar. Bu Tania, monggo. Nah, izin menjawab Bapak. Iya. Pertama, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kalau menurut saya pribadi, sebelum mengetahui solusi, minimal kita harus tahu dasar masalahnya itu apa. Kalau menurut saya sih dari sikapnya Agus yang troublemaker ya kita bilang, itu satu mungkin dia lapar ya. Lapar, satu alasannya lapar. Ya. Karena mungkin di rumah mungkin ada permasalahan keluarga atau ada problem yang memang tidak mungkin dikuatkan di umum ya. Dua, berarti masalah di rumah. Masalah di rumah, entah ibunya nggak masak, entah mungkin ekonominya yang nggak mencukupi sehingga nggak belanja dan lain sebagainya. Nah dari solusi itu, dari masalah itu, menurut saya pribadi itu solusi yang pertama adalah ngobrol secara pribadi, pendekatan personal, betul. Terus yang kedua adalah kalau memang dibutuhkan konseling ya kita kasih solusinya, mungkin kita bicara dengan orang tuanya atau kita panggil orang tuanya ke sekolah untuk menyelesaikan problem supaya anaknya juga merasa diumumkan gitu ya, dimanusiakan. Tadi maksudnya dengan budak dasar. Iya, betul sekali. Itu sendiri saya. Baik, terima kasih untuk Bu Nania, tepuk tangan untuk Bu Nania. Saya rasa jawabannya komplit. Nah, bagus. Jadi kita bahas bersama-sama. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya. Tadi pendekatan personal, cari tahu alasannya. Itu kalau segitiga restitusi maksudnya menstabilkan tahap awal. Cari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Alasannya apa kita cari dulu. Nah setelah ketemu alasannya, kita baru tahu misalkan apabila jawabannya Agus, alasannya Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhannya Agus itu untuk bertahan hidup. Masuk kebutuhan dasar bertahan hidup, barulah kita bisa menentukan solusinya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau alasannya senang, berarti kebutuhannya adalah apa? Kurangnya kasih sayang. Atau masuk ke ini Bu,
kebutuhan yang diterima di uang kita tadi yang diutarakan Butamnya. Kemudian yang ketiga, kalau apabila rasanya merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu maksudnya ke pengakuan, ya, pengakuan atau kemampuan. Pengen podoe kayak diwong yo, saya berkuasa juga masuk seperti itu kebutuhan dasar. Kemudian apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibu karena selalu membawakan bekal yang sama, itu maksudnya kebutuhan dasar akan pilihan, pengen bebas, kebebasan maksudnya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, itu berarti maksudnya ini kebutuhan kesenangan. Jadi itu masuk ini, kalau mencari alasan dulu berarti masuk konteksnya, masuk menstabilkan posisi kontrol guru. Nah, di awal apa kita bisa mengontrol orang lain? Tidak, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, posisi kontrol guru kita pada posisi kita sebagai pemimpin pelajaran itu apakah sebagai penghukum, apakah membuat merasa bersalah, lu salah itu melakukan ini kan? Apakah seperti itu? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajerial? Nah, dari 5 itu kita flashback pada diri kita. Kita itu masuk yang mana? Kalau misalkan nanti masuk sebagai teman, ya nanti ada penjelasan yang nanti terakhir. Lanjut nih. Posisi kontrol guru yang pertama itu motivasi. Ada motivasi guru berbuat, berkata, dan seterusnya sampai dampak pada murid. Kalau posisi penghukum itu dampaknya ini, dapat mengulangi kesalahannya. Tetap berulang seperti itu kalau dihukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, itu dampaknya akan merasa rendah diri. Itu kalau kita posisinya seperti ini, di pembuat orang merasa bersalah. Kalau posisi kita di teman, lemah, dampaknya lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Nah itu rata-rata seperti itu. Orang guru, orang murid sama kayaknya. Jadi yang perlu diubah itu juga. Nanti untuk pembelajaran kita bersama. Kemudian pemantau, dampaknya memiliki beratan pada, berarti beratkan pada sanksi atau hadiah penghargaan tadi. Untuk penghargaan ternyata juga merupakan masuknya ke negatif, malah tidak masuk ke positif, malah negatif. Tadi ada 3 pernyataan tadi, mematikan kreativitas dan seperti itu. Kemudian yang terakhir, manajer endingnya nanti itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Berarti level yang paling terbaik dari 5 posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Nah itu yang sudah diterapkan. Harapan dari pemerintah itu adalah kurikulum merdeka, kita masuk pada manajer. Posisi kontrol guru adalah manajer. Maka dari itu kurikulum merdeka itu setiap di akhir pembelajaran mesti ada refleksi. Nah refleksi itu sebagai dasar untuk tindak lanjut ke berikutnya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang restitusi, dari awal tadi sudah menyinggung restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang saya singgung dari awal, segitiga restitusi. Kita awal dari menstabilkan identitas dulu, pendekatan personal yang disampaikan oleh Bu Tania tadi,
alasannya apa, itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian masuk ke validasi. Kita validkan dulu kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Maksudnya nanti ke 5 dasar tadi, 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan tentunya itu yang dibuat bersama. Ini contoh kemarin saya ada kasus penerapan segitiga restitusi. Hanya sederhana, tadi kemarin bersama Niko dan Prisa. Nah, itu adalah sebuah simulasi tadi kemarin. Itu ada 2 kasus. Yang pertama itu si Niko itu mengganggu Prisa yang awalnya kemarin itu izin ke belakang. Setelah kembali ke sekolah itu si Prisa sedang asing mengerjakan tugas, tiba-tiba Niko mengganggu si Prisa. Nah, akibatnya Prisa marah-marah dan berkata kotor. Tadi ini dua orang ini simulasinya adalah bermasalah. Nah, nanti kita penerapannya di sini, video ini nanti bisa saya share ke Bapak dan Ibu terkait segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menyatakan keyakinannya, dikembalikan lagi kepada siswa. Prosesnya seperti itu. Nah, dari penerapan segitiga restitusi agar dapat menyelesaikan permasalahannya, yaitu dalam posisi manajer, diharapkan menjadikan murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Harapan dari segitiga restitusi itu kita masuk ke posisi kontrol guru pada manajer. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Misalkan saya tidak bisa jawab pada pagi hari ini, PR untuk saya. Apabila bisa kita cari solusi yang terbaik, kita berkolaborasi untuk mencari solusi. Jadi segitiga restitusi, tidak ada pertanyaan seperti itu terkait itu. Menstabilkan dulu. Jadi pendekatan secara personal. Kita putar videonya dulu ya, Bu. Ini apa nih? Oh, masih Melvin.
Mungkin atau mau diisi ice breaking dulu. Ice breaking dulu sebelum masuk itu. Bu Nikita atau Bu Tania mau mimpin ice breaking, ada. Ayo, mewakili di depan Bu. Malah dipanggil sendiri. Ayo, memimpin ice breaking dulu kita sambil menyambungkan. FM mode, AUX mode, Bluetooth mode. Maju ke depan aja Bu, ice breaking, gak apa-apa. Izin ya Bapak Ibu untuk mencairkan dan memanaskan kembali. Ya, silakan berdiri Bu. Pabrik yang panas ini Bu. Tidak usah berdiri, kita tidak usah berdiri. Saya tahu Bu capek, saya juga capek. Yuk, kita istrinya main tepuk-tepuk dulu. Ini biasanya saya mainkan sama anak-anak kelas 2 untuk mengembalikan fokusnya anak-anak. Jadi kalau udah mulai rame, biasanya tak suruh tepuk-tepuk ya. Jadi kalau tepuk 1 ya tepuk 1, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi nanti akan berirama. Gak ada suaranya, gak apa-apa ya, gak bisa ya. Ya kita mulai ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oh iya, berarti masih konsentrasi. Saya sengaja tadi ya. Ya, sekarang lagi ya, kita coba lagi tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, 3 kali tepuk 5. Oke, masih fokus ya. Oke, sekarang kita beda-bedaan dulu. Ini gampang ini. Cluenya 1 adalah 4, 2 adalah 3. Oh iya iya. Sesuai. 1 adalah 4, 2 adalah 3, 4 adalah salah. Ya. 1 adalah 4, 2 adalah 3, 4 adalah salah. Salah. 4 adalah 5. Ayo lagi. 7 adalah 5, 3 adalah 4, 1 adalah 4. 1 adalah 4. Tuh.
Los Bapak Apri. Sekali lagi Bu. Sekali lagi ya. Terakhir ini. Pak Pri udah tahu ya. Oke. Lagi ya. 0 adalah 3. 2 adalah 3. 10 adalah 1. salah. Yang salah. Salah. Berarti betul tadi. Oh iya. Tepuk tangan buat Bu Lilis. Kalau belum tahu di BKR kita lanjutkan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Tani yang sedikitnya luar biasa. Iya. Kuncinya dikasih tahu Bu. Kunci. Kuncinya adalah angka 1 berapa bro? Nah, itu kuncinya. Besok dipakai lagi. Baik, kita lanjut ya terkait. Nah, ini contoh videonya tadi. Saya coba sudah ada suaranya. Apa yang kamu lakukan tidak tersisa? Mengapa? Apakah kamu tahu dengan membayar tersisa? Oh, belajar sudah matematik, informatika, dan akhirnya berbicara kotor. Tapi Bapak lihat, kamu melakukan tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu akan menyakiti orang lain sehingga sekarang kamu punya masalah. Sekarang Bapak mau tanya, kamu tahu kan kelas kita punya kesepakatan. Coba kesepakatan apa yang kita butuhkan? Nah, itu tahu dengan mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas itu termasuk menggandai yang harus bersikap baik tidak? Apakah kamu ingin menjadi orang seperti itu? Usil di kelas dan depan. Baiklah Ibu, kalau itu keinginan kamu. Sekarang yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahnya apa? Bagus itu, kamu sudah mempunyai etika baik. Tapi sekiranya kalau kamu melakukan itu bagaimana? Baiklah, berarti sekarang Iko bisa minta maaf kepada Desa. Sekarang Itu kasus yang pertama. Kemudian yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan duduk. Kita coba sekarang kita akan membaca topik nama sama-sama berbicara. Oh. Kamu bisa menyaksikan itu ya.
Oke, sistem yang terjadi sehingga tidak akan mempengaruhi. Ya, sama-sama sekarang kita bisa masuk ke ruang melanjutkan pada. Ya, sama-sama masuk ya. Itu tadi 2 kasus, simulasi kasus, yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi intinya tadi yang dari awal saya utarakan, yaitu menstabilkan, kemudian validasi dulu, tanya alasannya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu diperoleh dari kesepakatan kelas itu tadi, seperti itu. Ada pertanyaan terkait segitiga restitusi? Kita sudah merujuk pada materi yang terakhir. Ini adalah kesimpulannya. Kita dalam segitiga restitusi menyatakan kenawilan pada masuk ke posisi kontrol sebagai manajer, supaya dampaknya itu lebih ke budaya positif, refleksi, evaluasi, tindak lanjut, mencari solusi. Baik, sampai sini ada pertanyaan terkait atau saran ke depan untuk sebagai tindak lanjut kita terkait pembiasaan budaya positif. Mungkin dari Bapak dan Ibu mewakili ke depan terkait tentang budaya positif. Monggo Bu Eni atau Pak Mar, monggo Pak Mar. Sedikit membuat kesimpulan Pak untuk kegiatan kita. Mohon maju ke depan Pak. Ke depan. Nanti biar jadi artis Pak Mar. Teman-teman, teman-teman, itu kegiatan seperti ini akan membuka dari paradigma lama ke paradigma baru sebagai evaluasi pembelajaran pada diri kita masing-masing sebagai seorang pendidik. Jadi sebagai pemerintah yang telah memberikan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, ini memberikan kebebasan pada anak-anak, dan kita sebagai seorang pendidik itu hanya sebagai manajemen, sehingga akan mempermudah menilai dan memberikan kemajuan belajar, sehingga anak-anak dapat semakin percaya diri, mandiri, dan bisa bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulan pada siang hari ini. Semoga ke depan dengan adanya aksi nyata seperti ini bisa memberikan wawasan baru, memberikan perubahan terkait pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga next time ke depan kita bisa melaksanakan seperti ini. Kita memprogramkan kegiatan aksi nyata, yaitu budaya positif, lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku, Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi